teman-teman, perkenalkan saya Yuni Suniati dari Program Studi Administrasi Publik Institut Kemandirian Nusantara. Di video ini, saya akan membahas tentang bagaimana Qatar dapat berkembang menjadi negara maju, serta bagaimana hal tersebut dapat menjadi contoh bagi Indonesia, khususnya dalam bidang administrasi pembangunan. Pernah gak sih kita berpikir bagaimana sebuah negara kecil seperti Qatar bisa menjadi salah satu negara maju dan terkaya di dunia? Di video ini, saya akan membahas perkembangan administrasi pembangunan di negara Qatar dan bagaimana relevansinya untuk negara Indonesia. Qatar merupakan negara kecil yang terletak di Timur Tengah. Meskipun wilayahnya kecil, Qatar termasuk salah satu negara yang sangat maju dan kaya, terutama karena sumber daya minyak dan gas. Namun, keberhasilan Qatar tidak hanya berasal dari kekayaan alam, tetapi juga dari bagaimana pemerintahannya mengelola pembangunan dengan baik, sehingga negara ini bisa berkembang pesat. Kalau kita lihat dari administrasi pembangunannya, Qatar itu mengalami perkembangan. Awalnya masih sederhana dan fokus pada minyak dan gas. Tapi setelah adanya Qatar National Vision 2030, pembangunan mulai lebih terarah dan terencana. Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga perencanaan yang lebih modern dan mulai menggunakan sistem digital atau e-government. Dari situ, pembangunan di Qatar juga lebih cepat, terstruktur, dan efektif. Salah satu kunci keberhasilan Qatar adalah adanya perencanaan pembangunan yang jelas, yaitu melalui Qatar National Vision 2030. Program ini merupakan rencana jangka panjang yang dibuat pemerintah untuk mengembangkan negara. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga pendidikan, sosial, dan lingkungan. Selain itu, sistem pemerintahan di Qatar yang terpusat membuat pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan terarah. Hal ini memudahkan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan tanpa banyak hambatan. Qatar tidak hanya bergantung pada minyak dan gas. Mereka mulai mengembangkan sektor lain seperti pariwisata, pendidikan, dan investasi global. Dengan begitu, ekonomi mereka menjadi lebih stabil dan tidak bergantung pada satu sumber saja. Contoh nyatanya bisa dilihat dari keberhasilan pembangunan di Qatar adalah saat menjadi tuan rumah FIFA World Cup 2022. Dalam acara tersebut, Qatar berhasil membangun berbagai infrastruktur modern seperti stadion, jalan, dan fasilitas umum lainnya dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi pembangunan di Qatar benar-benar berjalan dengan baik dan terencana. Namun, di balik keberhasilannya, Qatar juga menghadapi beberapa tantangan dalam pembangunan. Salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap sektor minyak dan gas. Sehingga, pemerintah perlu terus melakukan diversifikasi ekonomi. Selain itu, Qatar juga memiliki keterbatasan jumlah penduduk lokal, sehingga banyak bergantung pada tenaga kerja asing. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Qatar berhasil, tetapi terdapat tantangan yang harus diatasi dalam jangka panjang. Selanjutnya, relevansi bagi Indonesia. Jika dibandingkan dengan Indonesia, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya yang besar, namun seringkali menghadapi kendala dalam konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dari Qatar, Indonesia bisa belajar untuk membuat perencanaan jangka panjang yang lebih konsisten dan fokus. Selain itu, pengelolaan proyek pembangunan juga perlu ditingkatkan agar lebih struktur dan efisien. Qatar bisa menjadi contoh bagi Indonesia
dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa depan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Qatar berhasil berkembang menjadi negara maju dan kaya karena memiliki perencanaan pembangunan yang jelas, terarah, dan berkelanjutan. Selain itu, administrasi pembangunan yang diterapkan juga berjalan dengan efektif dengan dukungan sistem yang modern dan terstruktur. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembangunan yang baik sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia dapat menjadikan Qatar sebagai contoh dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana Qatar berkembang dan apa yang bisa dipelajari oleh Indonesia. Terima kasih.